Halo Kak, saya mau buat skripsi. Judulnya itu hubungan antara gaya kepemimpinan, sistem perusahaan, dan kebiasaan karyawan terhadap produktivitas perusahaan yang mempengaruhi kemajuan perusahaan. Keren kan judulnya, panjang juga. Kamu mau buat skripsi apa bunuh diri? Welcome back di Alkapiana Channel. Channel yang masih membahas tentang skripsi buat kamu. Kalau mau buat bunuh diri, lebih baik buat skripsi itu panjangnya 1 km itu judul. Jadi ada 5.000 variabel di sana yang kamu analisis. Selain itu kamu hubungkan di setiap variabel ke 5.000 variabel itu. Saya jamin kamu seumur hidup kamu buat skripsi sampai tua. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips untuk kamu mahasiswa bagaimana cara membuat skripsi yang ideal. Yang namanya mahasiswa itu kan kadang-kadang egonya sedang tinggi nih, merasa indeks prestasi gede. Jadi buat judul skripsi itu lebih horor, kayak daerah sepi, lebih horor dari kuburan gitu. Deskripsinya judulnya panjang sekali, temanya masalahnya banyak sekali yang ingin diselesaikan. Nah, kadang-kadang itu akan menjadi blunder buat kamu mahasiswa, akan menjadi permasalahan juga buat kamu ketika sedang proses menyusun skripsinya. Apalagi dengan banyak variabel, lebih baik dipikirkan lagi judul yang lebih ideal, yang lebih sesuai dengan kamu, sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi sebelum membuat skripsi, kamu pertimbangkan beberapa hal dulu, sehingga skripsi yang kamu rancang nanti adalah skripsi yang ideal untuk kamu. Nah, kali ini ada beberapa pertimbangan yang bisa saya berikan untuk kamu mahasiswa, supaya skripsi itu menjadi ideal untuk kamu. Dan tujuannya tentu saja supaya nanti lebih cepat wisuda. Pertama, skripsi yang ideal untuk kamu adalah skripsi yang sesuai dengan minat dan bakat kamu terhadap mata kuliah. Nah, ini di video sebelumnya juga sudah sering saya bahas, kenapa skripsi itu harus sesuai dengan minat bakat. Karena kamu akan mengerjakannya dengan senang dan bahagia. Tidak ada tantangan yang membuat kamu down mentalnya ketika mengerjakan skripsi. Karena sudah senang, bahagia, jadi enak-enak saja mengerjakan skripsi. Sesuaikan saja dengan minat dan bakat yang pertama. Oke. Yang kedua, pikirkan waktu dan biaya. Nah, usahakan waktu dan biaya ini seefisien mungkin. Jadi, perhatikan kamu sekarang semester berapa. Anggaplah semester 7 akhir, baru rencana buat proposal. Nah, jadi ada waktu sekitar hampir 6-7 bulan ke depan itu skripsi kamu wajib selesai supaya kamu bisa tamat tepat waktu. Nah, buat saja seperti breakdown target waktu. Jadi bulan pertama saya akan mengerjakan apa, bulan kedua apa, bulan ketiga apa, sehingga tepat nanti sampai 6-7 bulan ke depan dalam menyelesaikan skripsi. Makanya jangan buat skripsi yang permasalahan dan temanya itu panjang, seram, seolah-olah keren tapi bunuh diri. Oke. Biaya yang efisien ini juga sangat penting. Dalam pembuatan skripsi tentu saja kamu akan memerlukan yang namanya biaya. Tidak mungkin nanti biayanya bisa sangat besar. Nah, bagaimana caranya supaya biaya yang kamu keluarkan ini minim? Caranya yang pertama tentu saja buat tema penelitian yang sederhana tapi mendalam. Yang kedua, kamu bisa tentukan lokasi penelitiannya. Jangan terlalu jauh deh dengan kampus kamu. Kalau jauh, itu nanti tentu saja akan mempengaruhi mobilitas kamu untuk menyelesaikan skripsi. Contoh, saya dulu kuliah di Undiksa, jadi di kota Singaraja. Nah, kemudian penelitian saya itu di Kecamatan Tejakula. Jadi dari kota Singaraja itu jauh sekali ke timur, hampir 1-2 jam perlu waktu untuk ke sana. Nah, bisa dibayangkan bagaimana waktu dan biaya yang diperlukan di sana. Contoh, kalau tempatnya jauh, kamu bisa nginep di sana jadinya kan.
Nah, tentu saja ini akan mempengaruhi juga nanti waktu selesainya dan juga biaya untuk penyelesaian skripsi kamu. Atau jangan. Yang ketiga, fokuslah terhadap satu atau dua variabel tertentu. Permasalahan yang kamu angkat dalam penelitian mungkin saja banyak, tetapi cobalah fokus pada beberapa variabel saja. Makin bagus sih kalau menemukan banyak hal, tapi lakukan satu persatu kalau hanya untuk skripsi. Mungkin kamu bisa fokus terhadap satu variabel saja, tetapi kajiannya mendalam. Atau dua variabel, kajiannya juga mendalam. Atau kalau memang tertarik ingin membuat sebuah penelitian korelasional, bisa kamu hubungkan mengenai variabel. Oke. Anggaplah di permasalahan penelitian, kamu dalam merumuskan variabelnya itu menemukan beberapa variabel. Contoh, anggaplah kamu menemukan 4 variabel di penelitian kamu. Saran saya, coba deh kaji 1 atau 2 variabel saja. Itu kaji secara mendalam. Kalau kamu bermaksud menjadikannya skripsi, lebih baik saran saya yang pertama, lakukan saja dulu penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini artinya kamu mendeskripsikan variabel penelitian kamu bagaimana kuantitas atau kualitasnya mempengaruhi suatu fenomena penelitian itu. Nah, dengan fokus pada satu variabel, kajian yang kamu lakukan juga tidak akan sangat luas. Waktu juga lebih efisien. Sehingga sangat penting kalau kamu fokus terhadap satu variabel atau 2 variabel penelitian saja dengan menjadikannya penelitian sederhana. Kalau hanya untuk skripsi, menurut saya tidak masalah. Yang penting kamu menemukan permasalahan, kamu bisa mengkaji variabelnya dengan baik, kamu kaji dengan mendalam. Satu temuan saja saya pikir cukup untuk yang namanya skripsi. Dosen sudah paham kok tentang hal itu. Kamu tidak perlu melakukan kajian sangat mendalam, banyak, panjang, dan lebar. Oke? Yang keempat. Jadi usahakan penelitian kamu ini juga berguna untuk penelitian selanjutnya. Misalkan kamu mau melanjutkan ke jenjang magister atau S2. Usahakan skripsi yang kamu rancang di S1 di level sarjana itu juga nanti membantu kamu untuk menyelesaikan tesis. Bagaimana caranya? Tentu saja buat skripsi kamu itu menjadi sebuah temuan atau penelitian awal untuk tesis kamu. Sehingga nanti ketika S2, kamu akan lebih mudah mengkajinya menjadi sebuah tesis. Percaya nggak percaya? Karena skripsi itu jauh lebih susah dibandingkan tesis. Ya karena kalau kamu sudah menyusun tesis, kamu sudah pernah membuat yang namanya skripsi. Jadi kalau penelitian kamu berkorelasi dengan tesis kamu, saya jamin kamu mungkin 1,5 tahun bisa tamat S2. Saya contohkan saja di level S1, kamu membuat sebuah penelitian dengan tema spatial thinking skill misalkan. Jadi kemampuan berpikir spasial siswa. Nah, pada level S1, kamu bisa buat penelitian sifatnya deskriptif atau pendekatannya deskriptif. Jadi kamu hanya mencari bagaimana spatial thinking skill siswa, anggaplah di sebuah kota, di sebuah daerah, kecamatan mungkin, anggap di kota Singaraja itu misalkan. Jadi spatial thinking skill siswa pada mata pelajaran geografi di kota Singaraja. Nah, temuannya itu bisa kamu jadikan sebuah dasar penelitian untuk melakukan penelitian selanjutnya, yaitu tesis. Nah, bisa saja nanti tesis kamu itu akan menjadi sebuah penelitian yang sifatnya korelasional. Misalkan hubungan antara spatial thinking skill terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi. Kan sudah punya ini yang namanya sebuah temuan. Jadi kamu tinggal cari satu variabel lagi, lakukan pengambilan data ulang, dapat hasil tesis dengan penelitian korelasional. Artinya ada jenjangnya. Tesis dulu, skripsi dulu, tesis. Kalau mau jadi disertasi juga bisa kok. Buat tesis yang sesuai dengan tujuan disertasi kamu nanti. S3 dah. Yang kelima adalah memang betul penelitian itu penelitian yang kamu lakukan sendiri. Oke.
Zaman sekarang dengan berbagai kemudahan-kemudahan, itu banyak mahasiswa oknum yang memanfaatkan situasi kondisi kecanggihan teknologi untuk membuat sebuah penelitian yang sifatnya bukan penelitiannya. Contoh, coba kamu cari di grup skripsi. Saya sudah gabung di beberapa grup skripsi, grup mahasiswa di Facebook. Itu hampir beberapa postingan saya temukan itu seperti membeli sebuah penelitian skripsi. Bisa nggak membuat penelitian seperti ini? Bahkan ada jasa juga yang menawarkan penelitian deskriptif untuk skripsi, biaya, inbox gitu. Aduh, itu kamu lebih baik nggak usah kuliah saja dari awal. Kalau di akhir membuat sebuah penelitian itu bukan penelitian yang kamu rancang sendiri. Dampaknya lumayan besar ya. Kalau penelitian yang kamu rancang itu dirancang atau dibuatkan oleh orang lain. Pertama, seumur hidup itu akan menjadi dosa kamu. Yang kedua, bahaya ketika ujian skripsi atau sidang skripsi. Ini bisa jadi blunder. Jangan-jangan dosen mau menguji apakah benar itu risetnya kamu atau penelitiannya kamu, tapi kamu nggak bisa jawab apa-apa. Bahkan benang merah jawabannya menurut penilaian dosen itu tidak ketemu. Jadi bisa mungkin disimpulkan oleh dosen bahwa penelitian itu bukan penelitian yang kamu lakukan. Karena kamu nggak bisa jawab penelitiannya. Sekali lagi, skripsi yang ideal untuk kamu adalah skripsi yang bisa kamu selesaikan dengan baik dalam tempo waktu yang sudah kamu rencanakan juga. Jadi jangan sampai skripsi yang kamu buat itu tentu menjadi blunder untuk kamu ketika kamu melampaui batas kemampuan kamu untuk membuatnya, atau ingin sok-sokan keren supaya judulnya panjang, serem, itu tidak mudah ditiru orang mungkin. Nah, kamu mencoba membuat sebuah penelitian yang lumayan rumit. Jangan seperti itu, saran saya. Itu bisa jadi blunder untuk kamu juga. Nah, beberapa tips untuk membuat skripsi juga kamu bisa cek di channel saya, Alkaviana Channel. Ada beberapa konten yang saya sudah rancang supaya kamu bisa mudah dalam menyelesaikan skripsi. Kalau kamu mau diskusi dengan saya mengenai tips atau cara menyusun skripsi, silahkan bisa kamu inbox saya di channel ini, di deskripsi ini, kamu pesan saja. Atau kalau kamu juga mau chat saya di Facebook, Messenger, Instagram juga bisa, silahkan. Bisa chat di sini. Oke. Tertarik dengan channel saya, kamu bisa subscribe di sini. Di subscribe, kamu akan dapat info yang lebih banyak tentang skripsi dari saya langsung. Oke, terima kasih.